Sebelum Anda menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel ini agar saya semakin semangat membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Hai guys, kembali lagi dengan gua Angga in my YouTube channel Angga Junardo. Apa kabar kalian? Gua harap kalian semua baik-baik saja, stay safe and stay healthy, oke? Civil Rights Movement merupakan sebuah pergerakan yang dilakukan oleh orang-orang African people yang ketika itu hidupnya begitu menderita dan bahkan sangat tertekan dengan adanya sebuah sistem hukum yang dibentuk oleh white people, yaitu dinamakan Jim Crow laws. Dalam sistem hukum Jim Crow ini terjadi pemisahan antara white people dengan black people di Amerika Serikat, di mana sebagai contohnya ketika di restoran black people harus menunggu antrian dan duduk di bagian yang sudah disediakan untuk orang-orang black people. Mereka harus menunggu makanan hingga makanan tersebut untuk white people. Dan selain itu terjadi beberapa pemisahan seperti pemisahan di sekolah dan mungkin pekerjaan yang dimana kebanyakan orang-orang black people sulit untuk mendapatkan pekerjaan ketika itu. Dan terjadi pun pemisahan di bis yang dimana black people harus duduk di bagian belakang dan white people diutamakan dan duduk di bagian depan. Selain dengan adanya sistem hukum Jim Crow yang dibentuk oleh white people, ada pun sebuah organisasi yang sebelumnya disebut yaitu Ku Klux Klan atau yang disebut dengan Triple K, yang dimana organisasi ini dibentuk untuk memukul, menghancurkan rumah-rumah black people, bahkan mungkin menggantung atau membakar black people. Hal ini dikarenakan kebanyakan white people di Amerika bagian selatan masih tidak menerima dengan keberadaan black people dalam bagian masyarakat Amerika Serikat. Hingga akhirnya ada sebuah kejadian yang merubah kehidupan black people di Amerika Serikat, serta terbangkitnya sebuah semangat orang-orang black people untuk memperjuangkan hak dan kemerdekaan mereka yang sesungguhnya, yaitu ketika seorang wanita black people yang bernama Rosa Parks merubah sejarah. Ketika itu Rosa Parks tidak memberikan kursinya kepada white people, yang dimana ketika itu white people tidak mendapatkan tempat duduk, hingga akhirnya dia meminta Rosa Parks untuk pindah dari tempat duduknya. Namun Rosa Parks menolak untuk pindah, hingga akhirnya Rosa Parks pun ditangkap dan dipenjarakan oleh kepolisian white people karena dia tidak memberikan kursi pada white people. Kejadian yang dialami Rosa Parks membuat warga black people tidak terima, karena hal ini merupakan sebuah diskriminasi dan mereka pun lelah dengan peraturan Jim Crow, yaitu peraturan pemisahan antara white people dan black people, yang dimana membuat black people semakin tertekan kehidupannya. Sebenarnya begitu banyak kejadian yang menimpa black people yang dikarenakan oleh Jim Crow dan Ku Klux Klan di Amerika Serikat. Hingga akhirnya ada seorang pendeta bangkit dan menyerukan untuk membantu warganya, kaumnya black people. Hingga akhirnya dia pun menjadi seorang pemimpin yang begitu dihormati oleh black people. Pemimpin tersebut bernama Martin Luther King Jr., yang merupakan seorang pendeta. Martin Luther King Jr. sangat begitu semangat dan dia
ingin sekali memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh kaumnya. Selain hak kebebasan dan kemerdekaan, Martin Luther King Jr. pun ingin kaumnya black people mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebab black people masih saja tidak mendapatkan pekerjaan yang selayaknya. Hingga akhirnya Martin Luther King Jr. memimpin black people yang sekitar 200 atau 300 orang untuk berdemo ke Washington. Di Washington DC, Martin Luther King Jr. membacakan sebuah pidato yang begitu terkenal, sebuah pidato akan sebuah harapan di masa depan, yang dimana dia mengharapkan black people dan white people bersatu. Isi pidatonya seperti ini. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Setelah Martin Luther King Jr. membacakan pidatonya yang berjudul I Have a Dream, Martin Luther King Jr. pun semakin terkenal. Lalu, beberapa tahun kemudian pun, segala perjuangan black people bersama pemimpinnya, yaitu Martin Luther King Jr. pun meraih keberhasilan setelah presiden saat itu, Lyndon B. Johnson, mentandatangani sebuah perjanjian, yaitu Civil Rights Act, yang dimana semua orang bisa mendapatkan pekerjaan dan dihapuskannya segala diskriminasi, entah diskriminasi kulit, ras, atau apapun di Amerika Serikat. Hal ini merupakan berita yang begitu menggembirakan untuk orang-orang black people yang selalu tertekan dengan adanya perjanjian Jim Crow, yaitu perjanjian pemisahan antara black people dan white people di Amerika. Setelah kejadian tersebut, orang-orang black people mendapatkan sebuah berita yang begitu pedih, yaitu ketika pemimpinnya Martin Luther King Jr. ditembak mati ketika dia sedang ada di balkoni oleh seorang sniper, dan Martin Luther King Jr. pun meninggal di tanggal 4 April 1968. Dengan kematiannya Martin Luther King, orang-orang black people begitu sedih karena harus kehilangan pemimpin mereka yang begitu sangat mereka banggakan dan pemimpin yang terbaik untuk mereka. Akan tetapi, perjuangan black people tidak berhenti di situ saja, sebab mereka harus terus berjuang untuk mendapatkan hak mereka dan berjuang untuk diterima oleh white people. Oke, demikian cerita gue mengenai Civil Rights Movement. Sekiranya kalian senang mendengarkannya, dan tolong bantu saya subscribe, like, and comment.
biar saya terus semangat untuk belajar menjadi lebih baik. Terima kasih semua.